Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman sekalian. Ya, kembali lagi insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman. Pertama kali saya buka toko mainan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like and share channel YouTube Ibrata Toys. Ya teman-teman sekalian, insya Allah saya akan coba sharing pengalaman ya teman-teman, mengenai cara buka toko mainan anak-anak. Ada empat langkah pengalaman saya ya, mengurusi toko mainan anak-anak. Yang pertama itu yaitu niat. Karena saya sendiri, saya itu karyawan swasta teman-teman. Saya karyawan swasta, berarti itu niat itu nomor satu, karena tidak semua yang karyawan itu fokus terhadap usaha. Tahap pertama itu niat teman-teman, karena niat itu sangat utama sekali ya. Karena apalagi pengalaman saya itu karyawan swasta. Saya ingin coba usaha, niat untuk menafkahi istri dan anak saya. Jadi setiap orang itu pasti niatnya berbeda-beda. Ada yang niat untuk menafkahi, ada yang kedua juga niat untuk membantu keluarga orang tua, ada juga niatnya untuk biaya sekolah ya. Yang terpenting itu yang pertama itu niat ya. Apalagi kita sambil bekerja sebagai karyawan swasta dan juga usaha bisnis toko mainan. Yang pertama itu niat. Jangan hanya belajar, karena kalau hanya untuk belajar, usaha kita nggak akan bertahan dengan lama ya teman-teman. Itu yang pertama itu niat, lillahi ta'ala, minta ke Allah supaya usaha kita itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tahap yang kedua itu yaitu tempat. Cari tempat teman-teman. Tempat itu bisa di ruko, bisa di toko, bisa di lahan kosong atau di tanah kosong teman-teman. Bisa juga dititip di warung-warung, itu bisa. Dititip di warung-warung itu peluangnya sangat besar teman-teman, sangat besar. Nanti saya coba saya kasih contoh mainan papan. Sebutannya itu mainan papan, itu bisa dititipkan di warung-warung yang harganya 1.000, 2.000. Itu peluangnya sangat besar sekali teman-teman. Dengan modal kecil itu untungnya berlipat-lipat ya. Jadi tahap kedua itu yaitu cari tempat ya. Cari tempat di mana saja teman-teman, bisa di ruko, di toko, ataupun disewakan di tempat-tempat di warung-warung, atau bisa kita bawa kendaraan motor, kita bisa berjualan di sekolah, itu juga bisa teman-teman. Itu sangat peluang yang sangat besar ya. Kebetulan kalau saya sendiri, alhamdulillah saya ada toko di depan rumah saya, punya kakak tidak terpakai, saya pakai teman-teman ya. Yang pertama itu niat, yang kedua itu cari tempat ya. Jangan terpaku sama ruko atau toko yang sewa kontraknya itu sangat tinggi sekali ya teman-teman ya. Kalau pribadi saya itu, saya sangat menyarankan untuk pertama kali jualan itu di dalam perkampungan teman-teman ya. Karena saya sendiri jualan saya itu di dalam perkampungan teman-teman. Alhamdulillah antusias anak-anak di kampung itu sangat baik, sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi saya juga pernah survei di wilayah lingkungan saya itu. Di wilayah saya itu agen-agen itu awalnya itu ada di dalam kampung jualannya, bukan langsung di jalan protokol. Jadi kalau saya sendiri menyarankan pertama kali jualan itu cari di dalam kampung. Yang pertama itu banyak anak-anak, yang kedua juga tidak ada kompetitor,
Yang ketiganya itu yang pasti sewa ruko atau sewa tempat itu pasti sangat-sangat murah sekali, bisa di tanah kosong atau di di garasi itu bisa teman-teman, itu sangat-sangat bisa sekali, tidak sulit teman-teman. Terus tahap yang ketiga yaitu cari agen distributor yang terdekat yang murah teman-teman. Cari agen terdekat yang murah, pasti ada di wilayah teman-teman tuh, pasti ada 1, 2, 3 itu pasti ada agen toko mainan yang sangat murah, ada teman. Alhamdulillah kalau saya sendiri itu saya langsung belanja di pasar pagi ASMK teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, cari produk yang baik, cari mainan yang tahun ini tahun 2020 itu yang yang lagi viral teman-teman. Itu pasti teman-teman pasti tahu lah ya, banyak main-mainan yang sedang viral itu kita jual, itu pasti anak-anak pada suka teman-teman. Jadi yang tahap ketiga itu cari agen yang terdekat ya teman-teman. Terus tahap yang terakhir yaitu modal ya, modal. Kenapa saya urutan keempat? Karena modal, menurut saya modal itu nggak nomor satu teman-teman, bukan nomor satu. Kalau kita tidak niat ya, kita ada niat, tidak memiliki tempat, dan juga tidak mengetahui tentang produk atau barang-barang toko mainan atau agen-agen ya, untuk apa ada modal besar teman-teman. Yang keempat itu yaitu modal ya. Mungkin video kali ini saya berbagi pengalamannya cukup 4 tahap itu modal. Insya Allah nanti video selanjutnya saya akan fokus modal awal untuk membuka toko ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.